Assalamualaikum, welcome to my channel Catatan Mimi. Halo sahabat Mimi, jumpa lagi di channel Catatan Mimi. Di video kali ini, aku akan membahas tentang Kids Smartwatch 4G LTE. Ini produk impor dari China ya teman-teman. Penasaran nggak nih, gimana sih Kids Smartwatch 4G LTE? Apakah fitur-fiturnya mumpuni sekelas produk ternama sebelah itu loh, tahu kan? Oke, bagi yang penasaran, cus lanjut terus simak videonya sampai habis ya, karena ini videonya lengkap ya, dari mulai unboxing dan juga reviewing dan juga cara menggunakannya bagaimana. Oke, penasaran kan? Kita lanjut terus. Oke, setelah kita bolak-balik permukaan dari packagingnya, penasaran kan bagaimanakah dalamnya? Oke, kita buka. Cara ini dia adalah unitnya. Oh ya guys, for your information, aku sudah menggunakan produk ini selama 1 tahun loh. Penasaran kan gimana sih setelah pemakaian 1 tahun? Nah, seperti ini ya teman-teman, ini di belakangnya ada barcode-nya. Jadi kita bisa scan aja di barcode-nya ini dan akan langsung terhubung ke aplikasi yang akan kita unduh untuk menautkan antara Android atau smartphone kita dengan si jam Kids Smartwatch ini. Oke, paham ya? Selanjutnya ini adalah email. Nah, kalau jam kalian itu ori, ini emailnya itu beneran aktif ya. Selanjutnya di sudut kanan ini adalah indikator LED, namun tidak bernyala seperti lampu gitu, tidak berkelip lampu ya teman-teman. Nah, ini tali rubbernya seperti ini dan cukup kuat. Nah, yang ini yang sudah bolong-bolong ini sudah dipakai ya, pada bagian yang tersebut sering ditancapkan sehingga sudah mengelupas di bagian tali rubbernya itu. Tapi sejauh ini talinya itu bagus dan tidak bermasalah dan juga nggak gatal di kulit. Next, di dalamnya juga ada buku petunjuknya ya. Buku petunjuknya ini menggunakan bahasa Inggris ya gengs. Next, kita mendapatkan charger. Ini tipe chargernya magnetic charger ya teman-teman. Selanjutnya yang hitam kecil ini adalah alat untuk membuka slot SIM cardnya. Oke, ini adalah satu set perlengkapan yang sudah kita dapat ya teman-teman. Oke, masih penasaran kan? Yuk simak terus videonya karena aku akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan Kids Smartwatch 4G LTE ini. Mari kita nyalakan terlebih dahulu unit jamnya ini dengan cara menekan tombol di sisi kanannya ini selama beberapa detik ya teman-teman. Nah, seperti ini sudah menyala. Ada suaranya juga. Oke, beginilah tampilan awalnya. Ini tampilan awal yang belum tersetting ya teman-teman. Ingat, belum tersetting dengan perangkat apapun atau handphone yang akan terhubung dengan Kids Smartwatch 4G LTE ini. Oke, di tampilan awal layarnya ini, di pojok kiri 0101 itu tanggal dan bulannya. Lalu ada sinyal, kekuatan sinyalnya. Ada 4G-nya, itu menandakan bisa dipakai dengan kartu SIM card 4G. Oke, selanjutnya kita akan membahas bagaimana menyeting atau menghubungkan smartphone kita dengan jam Kids Smartwatch ini. Oke, penasaran kan? Simak terus ya teman-teman videonya sampai habis. Oke, sebelum kita menghubungkan smartphone kita dengan jam Kids Smartwatch ini, kita akan menonaktifkan jam ini terlebih dahulu dengan geser kanan, lalu klik setting, kemudian scrolling ke bawah dan klik turn off, lalu dicentang hijau bagian kanan. Kemudian kita tunggu saja sampai ada tulisan bye bye seperti ini. Oke, kita siapkan smartphone-nya dan smartwatch-nya. Lalu kita langsung aja download aplikasi di Play Store yang bernama Set Tracker 2. Seperti ini ya. Nah, seperti ini ya, yang muncul paling atas ini yang kita download, oke? Yang seperti ini nih, Set Tracker 2. Nah, yang ini yang gambarnya seperti ini ya. Langsung aja kita install.
Oke, di smartwatch ini kita harus memiliki kartu atau SIM card ya. Nah, aku di sini memakai SIM card Simpati, dan di sini sinyal yang paling bagus adalah Simpati untuk memakai KIS smartwatch ini ya teman-teman. Jadi disarankan memakai kartu Telkomsel, baik itu Simpati, Halo, kartu as, pokoknya Telkomsel ya. Di sini aku memakai Simpati untuk bisa melakukan video call. Untuk jaringan lain bisa, tetapi tidak bisa melakukan video call, hanya bisa melakukan yang lainnya saja seperti telepon, chat, dan lain-lain. Nah, kalau Simpati ini atau Telkomsel bisa semuanya ya. Oke, selanjutnya kita pasangkan dulu. Cara pasangnya, ini yang bagian kuningnya ini ya, yang bagian tembaga kuningnya ini kita taruh di atas. Nah, jangan sampai terbalik ya teman-teman. Jadi posisinya seperti ini, yang si kuningnya ini harus di atas. Nah, langsung kita masukkannya seperti ini. Jadi posisinya di atas ya, tidak di bawah. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, next kita pilih dulu kuota yang akan kita beli. Di sini aku memilih pulsa atau kuota yang 5 GB sebesar 24.000. Ini menurutku cukup digunakan untuk 1 bulan penuh penggunaan smartwatch kids-nya, untuk menggunakan semuanya ya, fitur video call, chat, kamera, telepon. Nah, ini cukup. Oke, aku sudah berhasil melakukan pembelian kuota untuk 5 GB selama 30 hari. Oke, selanjutnya kita tekan lagi tombolnya beberapa detik untuk mengaktifkan ya. Untuk mengaktifkan jamnya, kita nyalakan terlebih dahulu di bagian pinggirnya. Selanjutnya kita geser atas, ada tanda 4G artinya sudah aktif, dan di sini adalah sinyalnya penuh ya, karena menggunakan Telkomsel ini penuh, bisa digunakan secara maksimal. Belum sampai di sini, kita akan men-setting dulu set tracker 2 yang kita sudah download tadi. Nah, itu kita setting terlebih dahulu ya teman-teman. Lanjut aja, kita buka aplikasinya set tracker 2 di smartphone kita yang terhubung dengan KIS smartwatch-nya. Ya, perhatikan deh. Nah, ini zona waktunya sudah sama ya, 16.12 dan 16.12 itu sama. Namun tetapi jam atau tanggalnya itu masih belum tersetting, hanya zona waktunya saja yang sudah tersetting. Untuk detail yang lainnya belum tersetting. Mari kita setting di tracker 2 dengan cara buka aplikasinya, lalu geser ke bawah. Nah, ini ada iklannya teman-teman, yang aku paling nggak suka itu di aplikasi ini banyak iklannya, jadi harus tekan close terus deh. Nah, sekarang kita setting dahulu. Nah, di sini ada petanya ya, di mana posisi KIS smartwatch kita berada. Ini sesuai ya, di daerah rumahku ini benar. Lalu kita scrolling ke bawah, kita cari yang namanya langkah pertama itu kita setting itu zona waktu. Nah, ini penting banget ya teman-teman, karena zona waktu kan berbeda-beda ya, terutama di Indonesia memiliki 3 zona waktu. Nah, aku ada di Indonesia bagian barat. Bagi teman-teman yang berada di Indonesia bagian barat, bisa memilih zona waktu GMT+7 ya teman-teman. Oke, jangan salah ya. Nah, ini bisa disesuaikan dengan zona waktu teman-teman sekitar ya. Bisa zona waktu Indonesia bagian tengah dan timur. Nah, kalau GMT 7 itu untuk Indonesia Barat. Oke, kita klik bagian anggota keluarga. Ini ada user itu aplikasi yang ada di dalam smartphone kita yang terhubung di smartwatch-nya ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita cek buku telepon. Nah, di sini sudah ada beberapa nomor telepon anggota keluarga yang sudah aku masukkan sebelumnya. Oke, untuk menambahkan nomornya itu mudah, tinggal klik tambahkan nomor baru, lalu kita ketik saja namanya siapa, contohnya ya teman. Nah, langsung kita masukkan nomornya, contohnya 0812 seperti ini. Lalu kita klik aja simpan. Nah, kita tunggu. Nah, muncullah teman di sini di smartphone kita. Nah, nanti si nomor teman ini juga akan muncul di KIS smartwatch-nya. Dengan geser kanan, lalu kita klik kontak. Nah, di sini ada daftar telepon yang kita tambahkan tadi. Dan di sini ada teman juga. Nah, yang sudah kita baru tambahkan tadi ya, teman-teman.
Nah, langsung muncul di key smartwatch-nya. Jadi ini ngelink ya teman-teman antara smartphone kita dengan smartwatch-nya. Itu ngelink, apa yang kita tambahkan, apa yang kita input di smartphone kita juga masuk ke dalam smartwatch-nya. Next, kita ke mode kerja, pilih ke bagian normal ya teman-teman. Ini fungsinya untuk bisa langsung terdeteksi di mana lokasi akurat si key smartwatch ini berada. Jadi kalau kita nggak setting normal, itu kita nggak bisa mendeteksi ya teman-teman di mana si smartwatch-nya ini berada. Next, kita ke mode SOS atau SOS keluarga. Ini adalah fungsinya untuk menelpon untuk panggilan darurat. Kita bisa menyeting atau memasukkan beberapa nomor yang akan dijadikan nomor SOS atau nomor darurat teman-teman. Jadi kalau kita menelpon darurat, kita langsung terhubung otomatis menelpon langsung ke nomor yang kita sudah siapkan tadi, ke nomor SOS-nya. Oh ya, untuk tombol SOS yang ada di smartwatch-nya itu terdapat di bagian samping, yaitu yang tombol on off-nya itu loh teman-teman. Nah, itu bila mana kita tekan lama, itu akan otomatis menelpon panggilan darurat atau panggilan SOS. Next, selanjutnya ke obrolan video. Untuk melakukan video call, kita klik saja. Nah, ini kita klik bagian bawahnya mulai panggilan video. Nah, ini langsung terhubung ke smartwatch-nya ya teman-teman. Nah, itu ada tulisannya ibu, itu di nomor akunya. Di sini terlihat jelas ya, di smartwatch aku itu terang banget. Layar untuk panggilan videonya itu jernih dari smartwatch akunya. Lalu bagaimanakah yang muncul di layar smartwatch-nya? Kita terima dulu ya panggilan videonya dengan cara menekan klik tombol hijaunya. Kita angkat seperti ini. Oke, ini sudah connecting. Nah, ini adalah tampilan video call-nya dari key smartwatch-nya. Cukup terang ya teman-teman. Nah, ini bisa dilihat gambar aku dan juga digambar di smartphone-nya. Cukup terang ya, bisa terlihat jelas. Oke teman-teman, beginilah tampilan dari video call-nya dan untuk suaranya pun jernih. Baik teman-teman, sudah cukup ya. Aku akan matikan dulu untuk fitur video call-nya. Selanjutnya kita ke fitur cinta imbalan. Nah, jadi ini tuh untuk sekedar untuk mengirim love atau mengirim like gitu, untuk kita kirim ke jam yang dipakai anak kita. Jadi untuk pemberi semangat aja. Ini love ini bukan berarti penghitung atau pendeteksi detak jantung ya teman-teman, seperti yang ada di jam smartwatch lainnya itu. Ini mirip-mirip tapi berbeda fungsi. Oke, karena aku mengklik satu, nah di sini di jam smartwatch-nya itu muncul satu love ya teman-teman. Begitu selanjutnya ketika kita tambahkan angkanya di smartwatch-nya pun akan bertambah. Selanjutnya kita akan bahas tentang alarm. Nah, di sini juga bisa men-setting alarm yang akan berbunyi di smartwatch kita loh teman-teman. Kita bisa mengatur jam alarm itu untuk beberapa waktu. Jadi nggak hanya satu waktu aja teman-teman ya. Jadi beberapa waktu sekaligus kita bisa setting untuk berapa hari, untuk setiap hari, atau untuk semau kita bisa custom sesuai dengan keinginan kita untuk menyetel alarmnya. Oke, kalau sudah disetting, kita bisa klik tombol simpan aja ya teman-teman. Ini akan otomatis terhubung ke smartwatch-nya langsung dan akan berbunyi pada waktunya. Contohnya aku menyeting waktu alarm 05.30, kita bisa cek di jam smartwatch kita dengan menggeser kanan lalu klik alarm. Nah, di sini kan muncul langsung jam 5.30 alarm yang sesuai atau sudah kita setting di smartphone kita atau di telepon kita. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang get peralatan. Nah, get peralatan ini untuk bisa mengakses atau melihat di mana posisi jam kita berada. Misalkan hilang ya teman-teman.
Nah, kita bisa lihat jam kita tuh ada di mana. Kita bisa mengakses dari gate peralatan ini, teman-teman. Nah, di sini tuh alarmnya bunyi atau jamnya berbunyi seperti telepon gitu bunyinya, dan ada deringnya, ada musiknya juga. Nah, ada tulisan I'm here-nya seperti ini. Jadi kalau kita lupa menaruh di mana jam kita atau di tempat umum posisi anak kita berada di mana, kita bisa melakukan atau memanggil dengan gate alarm ini, teman-teman. Asik kan? Lanjut kita ke perawatan suara. Nah, nomor yang kita input di sini adalah nomor SIM card yang ada pada smartwatch kita ya, teman-teman. Langsung aja kita ketik dan kita save oke ya, teman-teman. Oke, selanjutnya kita bahas pengaturan SMS. Nah, diklik aja ya, teman-teman. Nah, pengaturan SMS ini fungsinya adalah menerima notifikasi dari smartwatch kita ke smartphone kita. Misalkan nih ya, smartwatch kita baterainya lagi rendah atau lowbat, kita dapat notifikasi di sini. Dan juga misalkan ada panggilan SOS darurat. Nah, nanti ya kita juga akan dapat notifikasinya di sini. Selanjutnya ke fungsi beralih panggilan. Beralih panggilan ini fungsinya pemanggilan pada smartwatch kita untuk bisa memanggil ke smartphone kita. Nah, ini dicentang aja ya, teman-teman. Selanjutnya kita ke kamera remote. Nah, diklik saja langsung muncul. Ini adalah untuk mengatur kamera yang difoto atau di shoot dari smartwatch kita. Itu misalkan kita mengambil gambar di smartwatch kita atau mengambil foto di smartwatch kita. Nah, itu nanti hasilnya bisa kita lihat di smartphone kita juga. Contohnya nih ya, seperti ini nih. Aku klik kamera, lalu aku akan shoot foto sekarang ya, foto aku ini. Nah, aku akan klik, nanti hasilnya akan muncul di smartphone kita juga. Cara ini dia adalah foto yang barusan aku shoot ya dari smartwatch aku tadi. Nah, ini hasilnya seperti ini. Kita bisa lihat juga di smartphone kita dan juga bisa dilihat di smartwatch kita juga. Jadi di kedua perangkat ini kita bisa sama-sama melihat hasilnya. Dan ini menurutku kameranya bening ya, tuh bisa lihat kan seperti ini hasil fotonya. Dan ini juga bisa kita hapus loh dari kedua perangkat ini, baik dari smartphone kita dan juga di smartwatch kita, itu kita bisa menghapus keduanya. Oke, ini adalah contoh menghapusnya. Dan nanti setelah kita hapus juga nanti di smartwatch kita juga akan terhapus otomatis fotonya. Next, selanjutnya ke fitur jam tangan SMS koleksi. Nah, karena si smartwatch kita ini menggunakan nomor SIM ya, teman-teman. Jadi nanti kita bisa membaca SMS yang masuk ke dalam smartwatch kita, itu kita bisa bacanya dari smartphone kita. Jadi di smartwatch ini nggak bisa baca SMS ya, jadi kita bisa bacanya di smartphone kita. Misalkan paketannya habis, nah kita bisa cek di sini di fitur ini. Oke. Next, selanjutnya kita ke tombol tolak panggilan aneh. Nah, ini adalah fungsinya untuk menolak nomor-nomor yang tidak dikenal yang masuk atau menelpon ke smartwatch kita. Jadi misalkan ada orang asing yang tak dikenal menelpon anak kita melalui smartwatch kita, itu tidak bisa ya, akan ditolak otomatis seperti itu. Selanjutnya pemilihan zona waktu. Nah, ini sudah dibahas di awal video ya, teman-teman. Kalau zona waktu ini harus kita isi sesuai zona waktu di mana daerah kita berada. Misalkan waktu Indonesia Barat kita tekan GMT plus 7, yang WITA waktu Indonesia Tengah GMT plus 8, dan waktu Indonesia Timur GMT plus 9. Jadi diisi sesuai domisili kalian ya, teman-teman. Oke, selanjutnya ke pilihan bahasa. Di sini tersedia banyak macam pilihan bahasa ya, teman-teman. Oh ya, di sini tidak ada bahasa Indonesia ya, teman-teman. Kalian bisa memilih bahasa Inggris karena bahasa Inggris adalah bahasa universal. Oke, next, selanjutnya ke fitur LBS. Nah, fitur LBS ini penting banget, teman-teman. Harus kalian cek klik ke kanan atau geser ke kanan sampai berubah menjadi hijau ya. Fungsi LBS ini adalah untuk mengatur posisi jam. Ibaratnya GPS. Nah, LBS ini GPS ya, teman-teman. Jadi harus diaktifkan ya fitur ininya. Oke, jelas ya. Jadi bisa membaca situasi jamnya di mana berada. Oke, selanjutnya ke tombol tetapkan semula peranti. Nah, ini untuk mengatur ulang. Jadi semua yang kita setting itu akan terhapus otomatis. Jadi ini jangan diutak-atik ya, teman-teman. Oke, next kita ke tombol mula semula jauh. Ini jangan diutak-atik ya, teman-teman. Ini adalah tombol mereboot perangkat kita, smartwatch kita, itu kita bisa reboot atau uninstall. Jadi ini jangan sampai diutak-atik karena nanti akan uninstall otomatis.
Jadi fitur ini bisa difungsikan dikala jam kita itu dicuri. Nah, kita bisa meribut jam kita ini dari jarak jauh lewat smartphone kita ini, teman-teman. Oke, yang terakhir adalah remote shutdown. Nah, ini fungsinya adalah untuk menonaktifkan smartwatch kita dari jarak jauh. Misalkan anak kita di sekolah, nah kita orang tuanya di rumah ingin men-shutdown jam yang dipakai anak kita itu, kita bisa kontrol untuk men-shutdownnya dari sini. Seperti itu, teman-teman. Oke, semua fitur-fitur sudah aku jelaskan secara lengkap ya. Semoga teman-teman paham sampai sini ya apa yang telah aku jelaskan. Oke, baik teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video dari awal hingga akhir. Semoga apa yang telah aku uraikan bisa diaplikasikan ke smartwatch kalian ya teman-teman. Terima kasih, sampai jumpa di next video. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya ya. Thank you.